Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Dipandu firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan manusia selalu diperhadapkan dengan iri hati dan persaingan atau kompetisi. Semua manusia cenderung hidup ingin lebih mementingkan dirinya sendiri. Semua ingin lebih daripada yang lain dalam segala hal. Ingin lebih terkemuka, ingin lebih tinggi, ingin lebih baik, dan ingin lebih diakui, dan ingin lebih disayangi oleh orang lain. Keinginan lebih daripada orang lain membuat manusia tidak segan-segan menjelek-jelekan, bahkan bila perlu membunuh manusia yang lain. Hal tersebut telah dimulai dari sejak zaman Kain yang membunuh adiknya Habil. Dia membunuh adiknya Habil hanya karena cemburu, karena persembahan adiknya lebih diterima oleh Tuhan. Sehingga itu menimbulkan rasa iri, dan dia merasa Tuhan lebih sayang kepada Habil. Karena perasaan iri yang demikian, dia tega membunuh adiknya sendiri. Peristiwa Kain dan Habil terulang kembali dengan versi yang lain dalam kisah anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub yang lain iri melihat adiknya Yusuf yang menurut mereka lebih disayang oleh ayah mereka, yaitu Yakub. Perasaan iri tersebut menumbuhkan niat jahat di hati mereka, dan mereka mengatur rencana untuk melenyapkan Yusuf. Hal tersebut mereka lakukan ketika suatu hari Yusuf datang untuk melihat saudara-saudaranya di ladang tempat mereka menggembalakan ternak domba ayah mereka. Yusuf kemudian ditangkap oleh mereka, dan mereka kemudian berencana untuk membunuhnya. Beruntung pada waktu itu, Ruben membela adiknya dengan mengatakan, tidak usahlah pertumpahan darah. Biarlah dia kita buang saja ke sumur yang ada di gurun ini. Jangan kita apa-apakan dia. Maka jadilah rencana itu dilakukan. Kemudian Yusuf dibuang ke sumur. Dan mereka menyembelih seekor domba dan menyapukan darahnya ke jubah yang dipakai Yusuf. Kemudian mereka pulang dan mengatakan kepada ayahnya Yakub bahwa Yusuf telah mati dimangsa oleh serigala. Kita tahu kisah selanjutnya, kemudian Yusuf dijual kepada Potifar, selanjutnya masuk penjara, dan dari penjara kemudian dia diangkat oleh Firaun menjadi wakil raja di Mesir. Dan selanjutnya Yusuf menjadi alat dipakai Tuhan menyelamatkan kaum Yakub dan juga semua kaum keturunannya. Saudaraku yang terkasih, dalam kisah anak-anak Yakub ini, dan dari kisah Kain yang sudah kita dengar di atas tadi, kita mau belajar dalam kehidupan ini supaya kita yang pertama, jangan egois. Sikap egois dengan lebih mementingkan diri sendiri akan menimbulkan iri hati kepada sesama kita. Sifat egois yang ada dalam kehidupan seseorang akan membuat kita rela mengorbankan orang lain. Sifat egois adalah pengingkaran dan pemberontakan terhadap kehendak Allah. Karena kita masing-masing diciptakan adalah supaya berguna bagi orang lain. Sikap egois saudara-saudara Yusuf telah melahirkan niat jahat di hati mereka untuk membunuh adik mereka. Demikianlah kita semuanya, kiranya jangan hanya mementingkan diri sendiri, dan karena itu kita mau melenyapkan orang lain hanya untuk memuaskan diri. Yang kedua, jangan pamer. Yusuf tidak salah sebetulnya, tetapi keterus-terangannya untuk menceritakan mimpinya bahwa 11 bintang menyembah 1 bulan menumbuhkan perasaan amarah dan iri di hati mereka. Saudara-saudaranya, abang-abangnya berpikir, ini Yusuf merendahkan kami semuanya. Apakah kami abang-abangnya harus menyembah dia? Ditambah lagi kasih sayang yang menurut mereka lebih daripada ayah mereka. Saudara-saudaraku, hal tersebut telah memicu kesalahpahaman, telah membuat rencana jahat, dan tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Mereka mau membunuh adiknya Yusuf. Saudaraku, dalam kehidupan sekarang ini juga, hendaknya kita jangan menumbuhkan niat iri dan kebencian di hati orang,
dengan mempertontonkan kelebihan-kelebihan kita, dengan show off, dengan budaya flexing yang sekarang. Jangan kita memposting foto-foto kita ketika kita makan di restoran mewah dengan makanan yang enak-enak. Karena masih banyak sekali orang yang menderita, yang bergumul dengan kehidupannya. Mungkin mereka akan silau melihat postingan-postingan kita. Dan di dalam hati mereka akan timbul iri, akan timbul kebencian. Dan mungkin mereka tidak akan senang, bisa saja merasa tersakiti. Karena itu saudaraku, marilah kita tetap hidup rendah hati, hidup sederhana, dan janganlah pola hidup kita membuat orang lain silau dan iri. Yang kemudian, belalah orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila ada seorang menfitnah saudara kita, dan berpikir untuk merancangkan hal yang jahat, dan berusaha bahkan menyingkirkan untuk membunuh dia, mari kita meluruskan perkara. Setidak-tidaknya kita membela dia dengan cara Ruben di sini, supaya rancangan jahat itu tidak jadi. Jangan kita ikut nimbrung dengan fitnah itu. Jangan kita ikut-ikutan memuaskan hati kita dengan emosi dan dendam saudara-saudara kita. Tetapi di sanalah kehadiran kita pembawa damai sejahtera. Mengingatkan saudara yang lain, yang berniat jahat kepada saudara kita yang lain lagi. Sehingga kehadiran kita dapat mencegah dosa, dapat mencegah kejahatan. Maka Tuhan telah membela kita. Maka adalah kewajiban kita untuk membela kita, membela saudara-saudara kita yang mungkin dirancangkan oleh saudara yang lain untuk dicelakakan. Selamat menegakkan kebenaran, selamat membela saudara kita yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman. Ajar kami seperti Ruben yang membela adiknya, agar kami membela saudara kami yang lain dalam perkaranya, sehingga mereka boleh dibebaskan dari hukuman dan kematian. Karena Tuhan telah membela perkara kami, menebus kami dari dosa kami. Mampukan kami melakukan tugas berat ini hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat membela saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.